Proses hukum itu kan memang sudah lama, sudah ada undang-undangnya. Kami juga diatur oleh undang-undang kalau nggak salah nomor 31 ya, betul 31. Jadi kami juga memiliki prosedur karena memang diatur undang-undang, sedangkan peradilan umum pun juga. Saya harus cek lagi Mbak ya, tetapi saya harus ikuti peraturan perundangan, harus. Jadi mekanisme soal pemanggilan segala macam itu soal teknis saja, tetapi ya kalau memang diperlukan, kan selama ini juga sudah berlangsung, sudah berlangsung dan ada mekanisme, dan sama sekali bukan berarti kita menutup pemeriksaan yang enggak, sama sekali enggak. Ferdinand sudah KO, giliran KSAD Dudung Abdurrahman untuk diproses hukum. Wakil Sekretaris Jenderal PA212 Novel Bamukmin meminta aparat kepolisian juga menangkap dan menahan para terduga penista agama lainnya pasca Ferdinand resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas kasus cuitan Allahmu lemah. Dengan ditahannya Ferdinand, saya berharap agar terlapor yang lain bahkan sempat didemo berkali-kali seperti Sukmawati yang berkali-kali diduga menistakan agama, Victor Laiskodat dan Ade Armando untuk segera ditahan juga para terlapor dalam kasus dugaan penistaan agama, ungkap Novel saat dihubungi pada Selasa 11 Januari 2022. Bahkan Novel Bamukmin meminta juga agar KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman untuk ditindaklanjuti lantaran dianggap telah menistakan agama. Menurutnya, jurisprudensinya sudah ada, dan terkhusus Dudung, jurisprudensinya jelas yang dengan mengatakan kurang lebih Tuhan bukan orang Arab. Dudung sudah 2 kali membuat kegaduhan yang ulama baik yang luas secara umum maupun yang di MUI. Bereaksi menyampaikan sikapnya. Dengan begitu sudah banyak pertimbangan untuk memproses Dudung, juga karena semua warga negara sama kedudukannya di dalam hukum. Tidak boleh ada yang mengalami diskriminasi hukum, suatu bentuk kesetiaan kita terhadap Pancasila yang silanya jelas untuk kemanusiaan yang adil dan beradab. Lebih lanjut, Novel Bamukmin mengatakan diprosesnya secara cepat Ferdinand lantaran diduga tak terkait dengan kelompok lainnya seperti buzzer. Ia menegaskan agar orang-orang seperti Abu Janda hingga Denny Siregar juga ditangkap. Kita tunggu adalah para buzzer resminya Jokowi yang juga sudah terlapor seperti Abu Janda, Denny Siregar, Ade Armando itu masih bebas berkeliaran dan masih terus membuat gaduh dan adu domba anak bangsa. Sebelumnya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri telah resmi menetapkan Ferdinand sebagai tersangka buntut kicauan Allahmu lemah. Penetapan tersangka dilakukan usai penyidik memeriksa Ferdinand, saksi ahli, dan mengantongi 2 alat bukti. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan menyebut Ferdinand dijerat dengan pasal 45 ayat 2 Junto, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ancaman maksimal 10 tahun penjara, ungkap Ramadan di Bareskrim Polri Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 10 Januari 2022. Dalam perkara ini, penyidik memutuskan untuk langsung menahan Ferdinand. Salah satu pertimbangannya, khawatir yang bersangkutan mengulangi perbuatannya. Alasan penahanan ada 2, alasan subjektif, yakni dikhawatirkan dia melarikan diri. Khawatir yang bersangkutan mengulangi perbuatannya dan menghilangkan barang bukti. Objektifnya, ancaman pada tersangka FH lebih dari 5 tahun penjara. Di lain itu,
Anggota Komisi 3 DPR RI Ahmad Ali meminta seluruh pihak untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Hal ini menanggapi kasus yang menimpa pegiat media sosial Ferdinand Huta Hayan yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Barreskrim Polri atas dugaan ujaran kebencian dan sara. Saya menghimbau agar seluruh masyarakat, baik aktivitas dan pegiat media sosial lainnya untuk lebih bijak menggunakan media sosial. Karena media sosial bukan tempat yang tepat untuk mengeluarkan pendapat pribadi ketika pendapat itu bersinggungan langsung dengan agama orang lain. Apalagi di dalamnya terindikasi memuat kebencian dan sara, kata Ali pada Selasa 11 Januari 2022. Menurut dia, kasus yang menimpa Ferdinand harus dijadikan pelajaran oleh semua pihak. Dirinya meminta agar ruang publik tidak boleh diisi dengan pendapat-pendapat yang bisa memicu perpecahan dalam semangat persatuan dan kesatuan di Indonesia. Ini yang harus betul-betul kita hindari. Perbedaan adalah sebuah keniscayaan bagi bangsa Indonesia. Maka itu, opini yang memuat kebencian dan sara bisa mengganggu keinginan kita tetap bersatu. Jangan ada pihak-pihak yang dengan sadar memberikan pernyataan yang dapat menyinggung perasaan orang banyak, apalagi berkaitan dengan agama. Sekali lagi, ini bisa mengancam persatuan kita. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem itu menyebut Polri tak mungkin menetapkan Ferdinand sebagai tersangka dan ditahan tanpa ada bukti-bukti kuat adanya unsur pidana dalam cuitan yang dibuat bersangkutan. Meski demikian, Ali berharap proses hukum yang menjerat Ferdinand yang dilakukan Polri harus memenuhi unsur transparansi, sehingga publik dapat mengetahui perkembangannya. Kami berharap Polri tetap terbuka sehingga tidak ada publik yang bertanya-tanya tentang proses hukum yang menjerat yang bersangkutan. Dengan ini pula diharapkan tidak ada lagi eksis-eksis yang berkembang di tengah masyarakat dan media sosial atas kasus ini. Sebelumnya, usai melakukan pemeriksaan selama 11 jam, Barreskrim Polri memutuskan menahan pegiat media sosial Ferdinand Huta Hayan. Untuk tindak lanjut penyidikan, penyidik melakukan proses penangkapan dan dilanjutkan penahanan, kata Karo Penmas Polri Brigjen Ahmad Ramadan di Barreskrim Polri, Jakarta pada Senin 10 Januari 2022.